Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Coraline. Ia merupakan anak tunggal dari seorang penulis. Keluarga mereka sangat miskin. Saat itu, orang tua Coraline memutuskan untuk menjual rumah. Dan mereka akan pindah ke rumah yang sangat tua. Rumah tersebut sudah berumur 150 tahun. Terletak di daerah yang terpencil yang bernama Pink Palace Apartment. Kisah horornya pun dimulai. Sebenarnya Coraline sangat membenci rumah yang sudah tua itu karena suasana dan para tetangga di sana pun sangat menyeramkan. Pada saat Coraline sedang berjalan-jalan di daerah itu, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang bernama YB. YB terlihat sedikit aneh. Ia juga mempunyai kucing berwarna hitam. Bukannya senang memiliki teman baru, Coraline malah kesal dan tak suka dengan YB. Beberapa saat setelah Coraline pulang, ibunya mengatakan ada seseorang yang mengirimkan boneka. Ternyata boneka itu dari YB. YB mengirimkan boneka aneh yang mirip dengan Coraline. Coraline menaruh boneka aneh itu di atas kardus dalam kamar ayahnya. Sebelum Coraline keluar, ayahnya memberikan ia pulpen dan kertas. Saat sedang menulis apa-apa saja isi rumahnya, Coraline melihat ada sebuah pintu kecil di sana. Karena ia penasaran dan ingin melihat isinya, Coraline pun menyuruh ibunya untuk membukakan pintu kecil tersebut. Pada saat ibunya buka, isinya tidak ada apa-apa, hanya tembok biasa. Malam hari ketika Coraline mau tidur, ia melihat ada seekor tikus lewat. Coraline mengejar tikus tersebut dan ia melihat tikus tersebut masuk ke pintu kecil yang tadi dibuka oleh ibunya. Saat dibuka, ia pun terkejut karena di dalam pintu itu ada sebuah terowongan yang sangat dalam. Padahal sebelumnya hanyalah tembok biasa. Coraline masuk dan melewati terowongan itu. Hingga ia keluar, lalu memasuki sebuah rumah. Di sana terlihat ada sesosok wanita dewasa yang sedang memasak. Tiba-tiba wanita itu berbalik dan mengatakan ia adalah ibu Coraline juga. Tapi seramnya, wanita itu mempunyai mata bentuk kancing baju. Ia juga melihat ada ayahnya yang mempunyai mata bentuk kancing baju. Terlihat mereka sangat senang saat Coraline datang. Melihat hal tersebut, Coraline bukannya kabur, ia malah duduk dan memakan makanan di sana. Setelah selesai memakan makanan tersebut, ia pun tidur di kamar yang telah disediakan ibu mata kancing. Tapi saat ia bangun, ia tak berada di rumah orang tua mata kancingnya lagi. Lalu ia penasaran dan pergi melihat pintu kecil itu. Tapi anehnya, saat dibuka, isi dari pintu kecil tersebut hanya tembok biasa. Coraline telah kembali ke rumahnya, lalu bertemu dengan orang tua aslinya. Coraline merasa orang tua aslinya tak memberikan perhatian pada dia. Menurut Coraline, ibu mata kancingnya lebih memperhatikan dia. Jadi Coraline sengaja menaruh keju di pintu agar ada tikus yang pergi ke pintu kecil itu lagi. Dan benar saja, lagi-lagi ada tikus yang menuju pintu kecil itu lagi. Dengan cepat, Coraline berlari mengejar tikus tersebut. Coraline merasa orang tua mata kancingnya lebih perhatian. Maka dari itu, Coraline menjadi sangat sering masuk ke pintu kecil itu. Karena saat Coraline berada di sana, ia selalu dihidangkan makanan yang sedap. Coraline pun keluar dan pergi jalan-jalan dengan ayah mata kancingnya. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba YB datang. Tapi mata YB bentuknya seperti kancing dan ia juga tak bisa bicara. Coraline lebih menyukai YB mata kancing. Sebab YB kancing memiliki sifat yang sangat menyenangkan dan tak menjengkelkan seperti YB asli. Saat selesai bermain, Coraline tidur dan seperti biasa bangun di dunia aslinya. Karena tak suka dengan orang tua aslinya, Coraline pergi lagi ke pintu kecil dan mencari YB untuk bermain bersama. Tapi kali ini, pada saat ia pulang bermain dengan YB, orang tua mata kancing menyuruh Coraline mengganti matanya dengan kancing baju. Coraline sontak kaget dan ketakutan. Ia berlari ke kamarnya dan mencoba agar tertidur.
Namun saat Coraline bangun, ia masih berada di rumah orang tua mata kancingnya. Coraline mengatakan ia ingin pulang ke rumah orang tua aslinya. Tapi seramnya, ibu mata kancing marah dan berubah menjadi makhluk aneh yang menyeramkan. Ia menarik hidung Coraline dan mengurung Coraline di balik cermin. Di dalam cermin ternyata ada 3 arwah anak-anak lain yang menjadi korbannya. Mereka mengatakan kalau ibu mata kancing juga berpura-pura menjadi ibu mereka dan mengintai mereka lewat boneka kecil mata kancing seperti boneka yang dimiliki Coraline. Mereka bertiga juga memiliki kisah hidup yang kurang bahagia di dunia aslinya seperti Coraline. Makhluk mata kancing itu berpura-pura untuk membuat kehidupan yang bahagia. Mereka juga meminta tolong kepada Coraline agar menyelamatkan mereka dengan cara menemukan mata mereka yang asli. Tiba-tiba YB mata kancing datang dan menarik Coraline. Dengan cepat, Coraline berlari ke pintu kecil dan balik ke rumah aslinya dengan selamat. Anehnya, saat ia pulang, ia memanggil-manggil orang tua aslinya di rumahnya. Tapi tak ada siapapun. Coraline hanya menemukan makanan basi di meja dapur. Lalu Coraline datang ke rumah Nyonya Spring Forcible untuk mencari orang tua aslinya yang tiba-tiba hilang. Coraline pun diberi 1 buah jimat untuk membantunya menghadapi hal-hal buruk yang akan terjadi kepadanya. Benda ini juga membantu Coraline untuk dapat melihat benda-benda yang hilang. Saat Coraline pulang, ia pun tidur di rumah aslinya. Tak lama kemudian, kucing hitam milik YB datang dan membangunkannya. Kucing hitam itu membawa Coraline melihat orang tuanya yang ternyata terkurung di cermin rumahnya. Coraline memukul cermin itu dan pecah. Lalu demi menolong orang tua aslinya, Coraline memberanikan diri balik ke rumah makhluk mata kancing itu. Melihat Coraline di sana, makhluk itu langsung mengunci pintu dan menelan kuncinya. Coraline pun membuat kesepakatan kepada makhluk mata kancing. Coraline harus menemukan 3 bola mata arwah anak yang dikurung dan orang tua aslinya dalam semalam. Dan jika berhasil, makhluk itu harus membebaskan mereka semua. Namun jikalau Coraline gagal, ia akan tinggal di sana dan akan mengganti matanya dengan kancing baju. Makhluk itu pun menyetujuinya. Dengan cepat, Coraline mencari 3 bola mata arwah anak itu dan kedua orang tuanya. Tak seperti biasanya, kali ini saat di kebun, ia ditarik-tarik oleh tanaman di sana. Bahkan, binatang-binatang pun mengganggunya dan ayah mata kancing juga mau menyerang Coraline. Ayah kancing sebenarnya tak berniat untuk menyerang Coraline. Namun, belalang aneh itu yang dibuat oleh ibu mata kancinglah yang mengendalikannya. Saat melewati jembatan kecil, belalang dan ayah mata kancing terjatuh. Namun saat ia terjatuh, ia memberikan 1 bola mata ke Coraline. Coraline pun berhasil mendapatkan 1 bola mata. Setelah itu, Coraline pergi ke tempat Nyonya Spring dan Nyonya Forcible mata kancing untuk mengambil bola mata lainnya. Dengan alat bantunya, ia tahu kalau ada bola mata lainnya di tempat ini. Namun saat mau mengambil, Coraline melewati banyak sekali rintangan. Alhasil, Coraline mendapatkan bola mata yang kedua di tempat Nyonya Spring dan Forcible mata kancing. Ia pun menyimpan bola mata itu, lalu Coraline pergi ke sebuah tempat sirkus di sana. Coraline terkejut saat melihat YB yang digantung dan sudah tewas. Ia dibunuh karena telah membantu Coraline melarikan diri. Coraline pun sangat kesal. Ia masuk dan bertemu dengan Tuan Bobiski mata kancing yang memiliki bola mata. Mereka pun bertarung. Namun setelah Coraline menang, saat Coraline membuka topi Bobinsky, isinya banyak sekali tikus yang lari dan membawa kabur bola mata itu. Coraline berusaha mengejar tikus-tikus itu tapi tak berhasil. Coraline menjadi putus asa. Namun tiba-tiba kucing hitam milik YB datang dan memberikan bola mata itu pada Coraline. Tiba-tiba saat Coraline berhasil mendapatkan ketiga bola mata itu, ia melihat semua yang ada di sana retak dan hilang.
Coraline lari masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan ibu mata kancing yang mukanya penuh dengan retak. Makhluk itu mengatakan kalau Coraline belum menemukan orang tuanya. Makhluk itu pun membakar jimat Coraline. Dengan berpikir keras, Coraline mencari akal. Lalu ia mengatakan kalau orang tuanya ada di dalam pintu kecil itu. Saat makhluk itu membuka pintu kecil tersebut, lalu melihat orang tua Coraline tidak ada di sana, makhluk aneh itu menyuruh Coraline tinggal dengannya selamanya karena Coraline tak berhasil menemukan orang tuanya. Tiba-tiba, Coraline melempar kucing hitam milik YB ke wajah makhluk aneh itu dan membuat kedua mata kancingnya copot. Makhluk aneh itu sangat marah, lalu membuat seisi rumah tersebut menjadi sarang laba-laba raksasa. Kemudian makhluk aneh itu pun menyerang Coraline. Coraline terus berlari hingga akhirnya ia dibantu oleh arwah ketiga anak itu dan berhasil keluar. Saat Coraline berhasil keluar dan ketemu dengan orang tua aslinya, ia sangat senang. Coraline melanjutkan misinya ditemani oleh kucing hitam milik YB agar membebaskan ketiga arwah anak kecil yang ia selamatkan. Lalu Coraline pergi untuk mengubur kunci pintu kecil itu agar makhluk aneh tak bisa ke dunianya. Saat Coraline mau mengubur kunci, tiba-tiba tangan makhluk aneh itu mengambil kunci itu dan kabur. Untungnya YB datang dan menyelamatkannya. Coraline berusaha untuk mengalahkan tangan makhluk aneh tersebut. Mereka berhasil menghancurkan tangan makhluk aneh itu, lalu membungkus dan membuangnya ke dalam sumur. Setelah semuanya selesai, YB meminta maaf kepada Coraline. YB memberikan foto nenek dan saudaranya yang merupakan korban dari makhluk aneh itu. Lalu Coraline menyuruh YB untuk mengundang neneknya ke rumahnya karena Coraline ingin bercerita tentang semua yang ia alami. Keesokan hari di halaman rumah Coraline, ia bertemu dengan Nyonya Spring dan Frostable untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Ayah ibunya sedang berkebun dan dibantu oleh Bobinsky. Lalu YB datang dengan membawa neneknya. Coraline pun menceritakan semua yang telah terjadi padanya dan film pun selesai. Bye-bye.